Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini dapat bersama bangun dalam kebaikan Allah. Tangan Tuhan kuat menopang kita, tangan Tuhan menolong kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur punya Tuhan Allah yang setia menopang hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami bisa bangun karena Tuhan sudah menolong kami. Bapa di sorga, kami butuh firman-Mu. Tuhan tolonglah kami. Berkati kami dengan firman-Mu hari ini. Tuntun langkah hidup kami di dalam membangun kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam membangun kehidupan rumah tangga kami sebagai lembaga milik kepunyaan-Mu. Berkati ya Tuhan hamba-Mu, berkati umat-Mu. Kami bersama mau merenungkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan, bagaimana membangun kehidupan keluarga Kristen bersama dengan Allah. Mari kita belajar, kita kembali membaca dari Mazmur pasal 127 ayatnya yang pertama. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan keluarga Kristen yang kuat adalah jika keluarga itu dibangun oleh Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya. Rumah kita, tempat tinggal kita adalah tempat tinggal yang kokoh, tempat tinggal yang kuat, tempat tinggal yang menyenangkan. Rumahku adalah surgaku saat kita menyerahkan kepada Tuhan, membangunnya dalam konsep Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, seperti petunjuk-petunjuk Tuhan. Hari ini kita kembali diingatkan bagaimana membangun rumah bersama dengan Tuhan. Dalam bagian ini kita diingatkan yang pertama bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah pekerjaan tukang atau usaha tukang membangun rumah itu. Bapak Ibu Saudara, libatkan Tuhan dalam segala usaha kita di dalam membangun rumah tangga kita. Orang berpikir kalau rumah itu sudah reot atau rumah itu sudah mengalami banyak kehancuran di sini sana, bocornya sudah di sini sana, ya sudah, kita robohkan saja sekalian atau kita kabur aja, kita tinggalkan saja rumah itu. Kita cari rumah yang baru atau kita bangun rumah yang baru. Banyak orang berpikir begini, ya rumah tangga kita ini sudah kacau balau, sudah di sana sini banyak kekurangan, sudah sana sini sudah nggak bisa lagi ini rumah ini berdiri, rumah tangga ini sudah nggak bisa lagi diselamatkan, hancurkan saja sekalian, bikin lagi yang baru. Tapi bagian ini mau mengingatkan, apapun keadaan, rumah tangga, keluarga, karena rumah itu bukan hanya berbicara rumah secara fisik, tapi juga menggambarkan kehidupan rumah tangga. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita membangun rumah tangga kita bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, jangan putus asa jika engkau melihat kondisi papa mamamu saat ini sedang kacau berantakan. Seperti rumah yang mungkin atapnya sudah miring, atau seperti rumah yang mungkin tiangnya sudah patah, tidak bisa lagi dan tidak sanggup berdiri. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan dan meneguhkan bahwa Tuhan akan berjuang. Kalimat jikalau bukan Tuhan yang membangun, kata membangun itu sebenarnya mendirikan dengan mengusahakan, dengan berjerih lelah, ya. Jikalau Tuhan akan mendirikan ulang, mendirikan kembali, membangun kembali, rebuild gitu ya, membangun kembali rumah itu.
Tuhan itu bukan hanya mendirikan saja, tapi saat rumah yang sudah berdiri ini mengalami miring, mengalami gangguan, mengalami kekacauan, dikatakan dalam bagian ini maksudnya adalah Tuhan akan membangun kembali. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, ayo kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa memperbaiki, karena Tuhan bisa memulihkan, karena Tuhan bisa membangun. Melihat bagian-bagian mana yang sudah mulai rapuh. Mungkin seorang istri yang sudah mulai rapuh, atau mungkin suami sebagai tiang penopang sudah mulai rapuh. Datang kepada Allah, berikan diri untuk dipulihkan, untuk kembali dibangun oleh Allah. Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga kita bisa dipulihkan, diperbaiki oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan, saat Tuhan membangun kembali, di situ akan terjadi kekuatan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Bahkan di sini dituliskan sebenarnya usaha tukang membangunnya kembali. Tukang itu menunjukkan pakar pembangunan, ya. Pakar atau seorang yang ahli mengenai tentang rumah, tentang bangunan rumah. Kalaupun seorang ahli yang membangun rumah itu, tapi Tuhan tidak turut campur tangan, maka lain, maka itu kebohongan, maka itu dusta, dan akan menghancurkan. Bahkan disebutkan dalam bahasa Alkitab, menunjukkan itu adalah sebuah angin badai yang akan mendatangkan kehancuran. Keahlian seseorang membangun rumah, tapi tanpa Tuhan yang membangunnya, sia-sialah, tidak ada gunanya. Buang-buang waktu, itu yang dimaksudkan. Buang-buang waktu tukang ahli membangun rumah jika Tuhan tidak membangun. Maka apa yang harus kita lakukan? Konseling, ya, perlu. Datang kepada hamba Tuhan, ya, benar. Tetapi yang paling penting adalah keluarga itu datang kepada Tuhan. Karena usaha hamba-hamba Tuhan, usaha konselor menolong, itu sia-sia saja para ahli jika keluarga tidak datang kepada Allah dan meminta Tuhan membangun kembali. Anak-anak Tuhan, pelajaran yang pertama, jika rumah tangga kita reot, jika rumah tangga kita bocor, rumah tangga kita mengalami gangguan atau kerusakan sini sana, rumah itu bukan dirobohkan. Anak Tuhan tidak berkata, oh jodohnya sampai di sini, sudah hancur, ganti lagi. Tidak. Anak Tuhan, saat rumah tangganya menghadapi persoalan, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus Kristus, Sang Pembangun, Sang Perenov, Sang Pemulih kehidupan keluarga kita. Karena usaha sang pakar pun akan menjadi sia-sia jika tidak menyertakan Tuhan, jika tidak datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Yang kedua, ada harapan. Ada harapan. Sesulit apapun persoalan yang kita alami di tengah keluarga kita, perpisahan bukan solusi. Kepergian bukan solusi. Tapi mari satukan hati, datang kepada Allah. Karena Allah sanggup memulihkan. Allah sanggup membangun kembali. Allah sanggup memperbaiki relasi suami dan istri. Allah sanggup memulihkan relasi dan anak. Mungkin saat ini rumah kita, rumah tangga kita, keluarga kita seperti tempat yang sangat tidak nyaman. Tidak nyaman bagi anak-anak, sehingga anak-anak lebih nyaman di luar rumah. Karena melihat situasi orang tua yang berantem atau yang bermasalah setiap hari. Atau begitu juga ada orang tua, salah satunya yang tidak tahan di rumah. Karena di rumah melihat pasangan atau melihat anak yang hanya bikin persoalan. Pagi hari ini kita datang kepada Allah. Saat ini kita datang kepada Allah. Datang karena jika Tuhan yang membangun,
tidak ada yang sia-sia. Jika Tuhan yang membangun, semuanya akan diberkati Tuhan. Keluarga kita menjadi tempat yang paling menyenangkan bagi anak-anak. Keluarga kita tempat yang menyenangkan bagi suami-suami dalam kelelahannya saat pulang kerja. Rumah tangga kita tempat yang paling menyenangkan untuk para ibu-ibu. Setelah ibu-ibu melakukan semua banyak aktivitas di keluargamu, di rumahmu, itu adalah tempat yang menyenangkan. Karena di rumahmu engkau bisa memuji-muji Tuhan. Di rumahmu engkau bisa menyembah Tuhan dengan leluasa. Di rumahmu engkau mengagungkan Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan keluargamu. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Allah, mari dengan rendah hati kita datang meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membangun rumah kita. Tuhan membangun situasi keluarga kita. Tuhan membangun kehidupan pasangan, kehidupan orang tua dengan anak. Sehingga rumah tangga kita, rumah tempat tinggal kita adalah rumah kediaman Tuhan, di mana semuanya akan dipulihkan, di mana berkat Allah akan mengalir. Bapak ibu saudara, tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada perkara yang di depannya jalan buntu bagi Tuhan. Tidak ada. Karena Tuhan sanggup membuat 1000 jalan. Di saat semua jalan tertutup, Allah sanggup membuat jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Bapak ibu saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Allah, rumahmu akan penuh dengan berkat Allah. Rumahmu akan menjadi tempat yang menyenangkan. Keluargamu sanggup dipulihkan oleh Tuhan. Keluargamu bisa dibangun kembali oleh Tuhan. Dan usaha Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan membangun kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini mari kita terus mengandalkan Tuhan. Mari kita terus datang kepada Allah. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, mari kita datang kepadanya. Dalam situasi kita cerita kepada Tuhan. Tuhan, ada di bagian sini yang bocor. Tuhan, ada bagian sini yang rapuh. Tuhan, hatiku mulai rapuh. Ceritakan kepada Allah. Bangun kembali supaya aku kuat. Tuhan, sepertinya aku sudah tidak mampu. Seperti tiang rumah yang sudah tidak sanggup lagi menopang. Beri aku kekuatan baru. Bangun aku Tuhan. Perbarui hidupku. Bapak ibu saudara dan anak-anak sekalian, kehidupan kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan membangun hidup kita. Tuhan membangun keluarga kita. Selamat menikmati kebaikan-kebaikan Allah. Selamat menikmati pemulihan Tuhan. Selamat menikmati pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami diingatkan bahwa Engkaulah Sang Pembangun, bahwa Engkaulah Tuhan yang sanggup membangun kembali, mendirikan kembali, menguatkan kembali yang sudah lemah, yang sudah miring, yang sudah hampir roboh. Engkau sanggup perbaiki. Dan Tuhan, Engkau Allah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap Bapak Ibu Saudara hari ini. Apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan, saat kami datang kepada Allah, kami berserah. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Berkati setiap kaum pria yang bekerja, yang melayani, setiap kaum wanita yang mengurus rumah tangga, menolong suami, mendampingi anak-anak bertumbuh. Tuhan, kami mohon Kau beri kekuatan baru. Kalau ada di antara mereka hatinya mulai rapuh, hatinya mulai tawar, sepertinya rumah itu sudah miring, sepertinya rumah itu sudah tinggal tunggu jatuhnya. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberikan kekuatan baru sehingga mereka dapat kembali tegak. Mereka dipulihkan Tuhan sehingga kembali menjadi kokoh. Kami berdoa
untuk anak-anak, hatinya juga dikuatkan, hatinya juga dipulihkan. Kalau hati mereka hancur karena pola pengasuhan orang tua, ya Allah pulihkan, sehingga anak-anak tidak akan meninggalkan keluarga, tapi sungguh bersatu dengan keluarga. Berkati keluarga-keluarga Kristen yang ada. Tuhan tolong, kami percaya di dalam namamu ada pemulihan, di dalam namamu ada pertolongan. Dan saat kami membangun rumah tangga kami bersama dengan Tuhan, kami akan terus diperbarui. Dan kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada harapan bersamamu. Berkati ya Allah, berkati hidup kami hari ini, pelayanan kami hari ini, berkati apa yang kami lakukan. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk berkarya, untuk menjalani hidup rumah tanggamu, untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berkarya, selamat menikmati perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, membangun kehidupan rumah tangga bersama dengan Tuhan. Shalom.